Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Alakim Larabe dengan NPM 2417053002. Halo, halo, kembali lagi bareng aku. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya sering banget disebut di pelajaran komputer atau elektronika. Apa itu? Yaitu adalah gerbang logika. Tapi bukan cuma itu, kita juga bakal ngulik gimana sih gerbang logika itu bisa dibentuk dari transistor. Tenang aja, bahasnya tetap santai dan gampang dimengerti kok. Jadi kalian bakal benar-benar paham apa itu gerbang logika. Oke, pertama-tama, apa sih gerbang logika? Jadi gerbang logika itu adalah dasar dari semua perhitungan dalam komputer. Gerbang logika ngebantu komputer buat ngambil keputusan kayak kalau ini nyala, maka itu mati. Kalau dua-duanya aktif, maka hasilnya aktif. Jadi gerbang logika itu bekerja berdasarkan sistem biner. Cuma ada dua angka, 0 dan 1. Bisa kita anggap 0 itu off, 1 itu on. Nah, komputer itu sebenarnya cuma ngerti 0 dan 1 doang. Dan cuma proses dalam komputer dari ngetik, main game, buka aplikasi. Itu dasarnya dari 0 dan lewat 1 lewat gerbang logika. Beberapa gerbang logika dasar yang perlu kamu kenal yaitu yang pertama, AND. Hasilnya 1 kalau dua inputnya 1. Atau OR, hasilnya 1 kalau salah satu inputnya 1. Dan NOT kebalikannya, kalau inputnya 1 hasilnya 0. Ada juga gabungan kayak NAND, NOR, XOR, XNOR yang variasi dari tiga gerbang dasar tadi. Nah, sekarang kita bahas aktor utamanya, transistor. Transistor itu komponen elektronik kecil banget tapi super penting. Fungsinya apa? Fungsinya itu mirip kayak saklar, bisa on dan off, tapi dia dikendalikan oleh arus listrik. Jadi kamu bisa bilang kalau ada arus ke bagian tertentu, nyalain dong, dan transistor bakal nurut. Nah, ada dua jenis utama transistor yang biasa dipakai buat gerbang logika. Yang pertama ada NPN transistor, BJT, atau MOSFET yang sering dipakai di CPU modern. Kebanyakan gerbang logika modern dibikin dari CMOS, kombinasi dari dua jenis MOSFET, yaitu PMOS dan NMOS. Kenapa CMOS? Karena dihemat daya, nggak panas-panasan, dan cepat. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin gerbang logika dari transistor? Yang pertama, gerbang NOT, inverter. Kita mulai dari yang paling simple. NOT gate itu kerjanya membalik input. Nah, kalau kita pakai satu transistor NMOS dan satu PMOS, kita bisa bikin inverter saat input 1 tegangannya tinggi, PMOS saat PMOS mati dan NMOS hidup. Maka outputnya jadi 0. Kalau inputnya 0, PMOS hidup dan NMOS mati. Outputnya jadi 1. Kebalik terus sesuai namanya. Kedua, yaitu gerbang AND dan NAND. Gerbang AND itu lebih kompleks. Biasanya butuh beberapa transistor. Untuk CMOS, AND gate, kamu susun NMOS secara seri dan PMOS secara paralel. Jadi outputnya nyala kalau kedua inputnya 1. Kalau NAND itu kebalikannya. Jadi kamu ambil gerbang AND, terus hasilnya dibalik pakai NOT. Nah, yang ketiga yaitu gerbang OR dan NOR OR. Gate butuh transistor disusun secara paralel, NMOS, dan seri PMOS. Output akan nyala kalau salah satu inputnya 1. Dan NOR itu adalah versi yang dibalik. Dan yang keempat itu ada XOR dan XNOR. Yang ini agak lebih rumit karena harus bisa membedakan kalau input beda. Biasanya butuh kombinasi dari gerbang AND, OR, dan NOT. Tapi tetap bisa dibuat dari transistor dengan cara menyusun logika yang tepat. Yang keren adalah semua ini cuma kombinasi transistor yang on atau off. Tapi dari situ kita bisa bangun sistem komputer yang super kompleks. Jadi kesimpulannya, semua hal keren yang komputer kita lakukan, nonton video, browsing, main game, semuanya dimulai dari gerbang logika kecil yang dibangun dari transistor. Walaupun kecil, transistor dan gerbang logika ini jadi pondasi dari segalanya.
Mungkin segitu aja. Semoga penjelasan tadi ngebantu kamu buat lebih ngerti dan nggak takut lagi sama yang namanya logika dan transistor. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.